Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yang video sebelumnya kan aku menceritakan tuh bagaimana proses ketika aku mengalami psikosomatik. Nah sekarang aku mau sharing nih bagaimana aku bisa sembuh dari psikosomatik padahal aku sama sekali tidak datang ke psikologi. Nah, kan ada tuh ya di dalam video yang pertama atau kedua gitu. Aku bilang ketika aku divonis, ketika aku dibilang kalau nggak sembuh, nanti rujukannya ke psikolog ya. Nah, di situ aku langsung ngedetek di kepala aku bahwa oke, aku tahu permasalahan aku apa. Jadi bukan sama sekali soal lebih ke penyakitnya, tapi lebih ke psikis aku. Memang ada sesuatu yang harus aku damaikan di dalam hati aku. Nah, jadi mindset aku di dalam pikiran aku itu bahwa oke, Rani, nggak ada yang lebih besar dari kuasa Allah. Itu yang pertama. Di dalam pikiran aku terus aku tanamkan. Padahal di saat itu aku sedang halangan kan. Jadi untuk lebih fokus dengan sholat aku pasnya tidak bisa. Jadi aku lebih mainkan di pikiran aku. Makanya aku begitu percaya bahwa penyakit apapun bisa lebih parah atau bisa lebih baik ketika kita bisa bermain di mindset kita. Mindset kita tuh yang dirubah. Jangan kebanyakan pikiran negatif. Jadi betul-betul dipikir segala sesuatu itu positif. Jadi apapun yang terjadi di diri kita itu pasti baliknya ke Allah gitu. Tidak perlu menyalahkan siapapun, tidak perlu mencari siapapun atau apapun yang terjadi di diri kita, atau misalnya ada yang dijahatin atau diapain, tak balik lagi ke mindset kita. Nggak perlu mencari kesalahan orang, lebih ke diri kita. Jadi lebih fokus apa nih yang duluan yang mau disembuhkan. Nah pada saat itu aku berpikir bahwa aku harus mau makan. Oke, aku harus mau makan. Caranya dengan mau makan itu apa? Perut aku sehatkan. Dah. Jadi aku minum obat. Ya, aku berobat, aku pindah dokter. Jadi aku berobat ke dokter spesialis. Kemudian ketika berobat ke dokter spesialis aku dikasih obat lambung. Sepertinya sih di situ kayaknya itu dokter tahu bahwa aku bukan hanya sekedar terkena penyakit mah, tapi emang ada yang di dalamku, yang ada yang aku tanam gitu, lebih ke psikis aku sebenarnya yang rusak gitu kan. Jadi mindset aku ubah ya Allah, betul-betul lillahi ta'ala, tidak mencari apa ya alasan ini ada yang dikirimin atau apa, enggak gitu. Kalaupun memang iya, biarlah itu jadi urusan Allah, balikkan ke Allah gitu. Jadi positif, biarlah Allah yang mengatur itu semua. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang pasti lebih tahu dan lebih adil apa yang harus hamba lakukan. Kemudian aku menjadi lebih berani mana yang harus aku tinggalkan. Walaupun itu aku sayangi, aku harus tinggalkan. Karena mungkin itu adalah circle yang menyakitkan, aku harus tinggalkan. Jadi lebih percaya bahwa ini badanku, gak ada yang peduli sama aku kecuali diriku sendiri. Kalau badanku rusak, psikisku rusak, yang pasti semuanya pasti akan rusak. Kerjaan rusak, rezeki rusak, semuanya rusak gitu. Jadi lebih kayak nyayangin diri sendiri. Jadi mindsetnya betul-betul dimainkan, betul-betul dipikirkan lebih positif, lebih peduli sama diri sendiri, lebih banyak melihat video-video yang memotivasi diri sendiri bahwa diri kita tuh lebih berharga daripada apapun gitu. Nggak ada yang perlu kita perjuangkan, nggak ada yang perlu kita paksakan. Kalau memang sesuatu itu yang lebih baik buat kita, pasti akan sama kita gitu. Jadi sayangi aja dulu diri sendiri, lupakan yang lain.
lupakan pikiran negatif yang lain. Lihat yang ada di depan mata, misalnya orang tua, kasihanin mereka. Kasihan melihat mereka mengurusi kita dalam keadaan kita seperti ini. Toh juga orang tua yang lebih berhak untuk menerima kebaikan dari kita daripada orang lain kan gitu, karena mereka juga yang merawat kita dari kecil. Jadi banyak yang harus disyukuri, punya tubuh yang masih lengkap, lebih kayak bersyukur punya teman-teman yang mensupport. Yang nggak support nggak usah dipikirin, lebih kayak mikirin yang baik-baik datang ke kita. Jadi yang mau pergilah gitu, biarkan saja, serahkan itu pada Allah. Jadi lebih kayak ikhlas, belajar ikhlas, hilangkan ketakutan, yakinkan pada diri sendiri bahwa kita itu lebih sempurna daripada apapun. Kita itu punya power dari Allah. Allah maha kuat, Allah pasti lindungi kita. Jadi pasrahkan semua pada Allah. Nah pasti dengan cara seperti itu, secara tidak sengaja itu akan terjadi gitu. Karena aku pribadi percaya bahwa ketika kita lebih banyak menanamkan pikiran positif, itu akan kembali ke kita. Jadi itu sebenarnya penyembuh. Karena aku kan udah pernah tuh ya kena COVID. Jadi aku percaya ketika pikiran kita lebih stres, ada penyakit lain yang datang gitu. Tapi ketika aku dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman, yang gak buat aku stres, yang gak banyak omel-omelan, aku malah jadi tambah sehat gitu. Tapi kalau yang membuat stres, pas kita tiba-tiba ujian, karena aku pernah waktu lagi kena COVID, itu aku harus ujian tiba-tiba by online, dan itu buat aku stres, dan akhirnya aku ngedrop lagi. Jadi perut aku nggak enak lagi gitu. Tapi ketika aku sudahlah, aku cuekin, akhirnya baik sendiri gitu. Jadi bagi kalian yang mau sembuh dari psikosomatik ya, aku percaya bahwa sakit lambung itu bukan hanya sekedar penyakit biasa karena kita telat makan, tidak. Karena waktu aku sakit, aku buktikan sendiri. Jadi waktu aku masih sakit, aku bela-belain beli ayam penyet Lamongan yang pedesnya, tahu kan pedesnya itu kayak mana. Aku beli, aku makan. Walaupun kita udah ngerasa pedes, aku taruh sih kecap dikit, tapi itu masih terasa pedes. Cuman apa yang aku bikin seneng, apa makanan yang bikin aku seneng, yang penting aku mau makan, aku makan gitu. Jadi makanan di rumah aku makan karena bikin aku enak, karena mungkin dikasih bubur terus, jadi aku cari sendiri. Sebenarnya kalau orang tua aku tahu kalau aku makan yang pedas kayak gitu, pasti aku nggak dikasih gitu. Tapi dalam hati aku yakin aku nggak akan sakit gitu. Perut aku nggak apa-apa, ya beneran nggak apa-apa. Jadi emang yakin yang luar biasa di dalam pikiran dan hati itu bener-bener masya Allah subhanallah bikin kalian itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada tuh yang namanya sakit lambung itu cuman gara-gara makanan. Aku sih kurang percaya ya, karena rata-rata anak murid aku sendiri yang kena sakit lambung, aku tanya, aku bilang pasti apa sih yang dipikirin, pasti dia langsung yang betul, ada yang dipikirin, ada yang dibikin stres. Jadi balik lagi, apapun penyakitnya balikan ke pikiran. Bismillah, insya Allah, yakin pada Allah, karena yang ngasih penyakit itu Allah, yang kasih kesembuhan itu pasti Allah juga gitu. Jadi yakinnya itu yang diperbesar. Namanya Allah. Allah itu maha segalanya. Kalau sudah maha, kenapa kita mesti ragu? Sama dengan rezeki, kenapa kita mesti ragu? Kan Allah itu yang maha kaya, minta sama Allah gitu. Jadi ada yang orang yang jahat, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, kan dia yang jahat sama kita jangan jahat. Allah maha adil, Allah yang akan membalas segalanya sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Jadi don't afraid, nggak usah gundah gulana atau gimana sampai kita stres tuh, nggak usah ya. Jadi buat yang lain, semangat buat sembuh. Kalian semua bisa sembuh dengan mengatur cara mindset pikiran yang
terus tanamkan segala sesuatu yang positif ke pikiran dan hati kalian. Jangan ada ragu, karena ada Allah. Oke?